Halo, saya Nungki Dia Perdana dari Perencanaan Wilayah Kota dengan NIM 154240025. Kali ini saya akan membuat video penugasan terkait dengan ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum itu, topik yang saya angkat yaitu berdasarkan topik PRD kelompok saya, yaitu tentang perancangan Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa ITB Jatinangor. Nah, sebelum kita beranjak ke latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan, atau objek-objek lainnya, perkenalkan kami sebagai developer memiliki nama yaitu Ruang Raya, dan kami juga memiliki tagline yaitu Sustainability Living for the Future. Nah, logo dari Ruang Raya itu sendiri dapat dilihat di samping saya. Ruang Raya itu sendiri memiliki filosofi dari logo tersebut, yaitu integrasi antara arsitektur modern dengan perpaduan keindahan alam yang ramah lingkungan. Siluet perkotaan yang dapat dilihat dari atas bukit itu menandakan harmonisasi antara kebutuhan manusia dengan kepekaan dengan akan lingkungan atau alam sekitar. Selain itu, logo menggambarkan visi akan kesesuaian antara sebuah ruang tidak hanya dengan elemen fungsi, namun juga keindahan dan kenyamanannya. Nah, berbicara tentang visi, profil pengembangan perancangan ini juga memiliki visi dan misi tersendiri. Visinya itu yaitu menjadi pelopor pembangunan berkelanjutan yang menghadirkan punya inspiratif, harmonisasi dengan alam, dan mewariskan bumi yang lebih baik untuk generasi mendatang. Sedangkan untuk misi yaitu mengembangkan material dan teknologi konstruksi ramah lingkungan tanpa mengorbankan estetika dan kualitas, dan menghadirkan arsitektur berkarakter yang mengubah hunian biasa menjadi karya seni fungsional. Nah, berpindah ke latar belakang. Latar belakang pengangkatan isu ini adalah kekhawatiran akan ketidaktersediaannya ruang di kawasan ITB Jatinangor yang menyebabkan ketidakefektifan suatu kegiatan untuk dilaksanakan. Kegiatan misalnya berfokuskan kepada kegiatan non-akademik, seperti unit kegiatan mahasiswa atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Sehingga juga ketidakefektifan ini berdampak kepada tujuan itu terganggu, tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut mungkin tidak tercapai, visi misinya terhambat, dan sebagainya. Selain itu juga ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan di lokasi yang tidak strategis menghasilkan hambatan atau gangguan kepada pihak-pihak eksternal. Tidak hanya pihak internal yang merasa tidak efektif, namun pihak eksternal juga merasa terganggu akan kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tempatnya. Selanjutnya yaitu ada rumusan permasalahan. Rumusan permasalahan di situ dirangkum menjadi 3 poin. Poin pertama yaitu apa saja hambatan yang dihadapi dalam mengembangkan minat dan bakat melalui kegiatan akademik mahasiswa. Yang kedua yaitu bagaimana urgensi pengadaan ruang khusus untuk kegiatan non akademik di kampus ITB Jatinangor. Dan yang ketiga yaitu di mana lokasi pembangunan dan bagaimana konsep yang sesuai atau konsep desain bangunan yang strategis berdasarkan kebutuhan mahasiswa. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang ada pada dokumen ini yaitu ada 4. Yang pertama, menggali hambatan mahasiswa dalam penyediaan lahan untuk berkegiatan non-akademik. Poin kedua yaitu menentukan gedung terbaik dari spek lokasi, kenyamanan, aksesibilitas, dan efisiensi lahan. Yang ketiga yaitu merumuskan konsep desain gedung yang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keempat yaitu menentukan seberapa urgensi dari penyediaan ruang khusus kegiatan mahasiswa ini. Dan berpindah yaitu ke ruang lingkup kajian. Ruang lingkup kajian yang diperlukan yang diperoleh dari penelitian ini yang pertama yaitu frekuensi dari aktivitas mahasiswa di ITB Jatinangor, yang kedua pengamatan jenis dan lokasi kegiatan mahasiswa maupun akademik maupun non-akademik di wilayah observasi, itu di ITB Jatinangor itu sendiri. Yang ketiga, menganalisis kualitas dan kuantitas ruangan yang tersedia untuk saat ini. Dan yang terakhir yaitu melibatkan dasar observasi dan studi teori desain ruang. Dalam sebuah penelitian tentunya memerlukan teknik-teknik pengumpulan data dan juga metodenya. Jadi pada penelitian ini yaitu metode yang kami gunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu kami cenderung menerima data dan menjabarkannya dalam bentuk narasi. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data itu sendiri, yang pertama melakukan studi literatur dengan landasan teori yang ada. Studi literatur yang kami gunakan yaitu didapatkan dari jurnal-jurnal yang diperoleh secara online. Dan yang kedua melakukan observasi lapangan di wilayah observasi. Nah, di wilayah kawasan itu sendiri yaitu berada di ITB Jatinangor. Nah, berpindah ke teori dasar. Teori dasar ini menyangkut definisi dan fungsinya. Definisi itu sendiri yaitu wadah untuk menyalurkan minat bakat, meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial, dan yang terakhir membutuhkan ruang untuk menunjang keberadaannya dan untuk membentuk karakter sebuah unit. Dan fungsinya yaitu meningkatkan prestasi non akademik yang diperoleh dari minat dan bakat, dan yang kedua memberikan pengalaman dan relasi sosial yang mungkin diperlukan di kemudian hari bagi mahasiswa atau pihak internal yang terlibat, dan yang ketiga menjaga kesehatan mental melalui kegiatan-kegiatan positif sebagai bentuk distraksi mungkin stres akan tekanan atau pressure dari akademik. Nah, organisasi mahasiswa di sini yaitu sama dengan unit kegiatan mahasiswa atau kegiatan-kegiatan organisasi lain yang relevan atau berkaitan mirip-mirip dengan organisasi mahasiswa itu sendiri. Nah, berdasarkan hal-hal yang sudah dimention di rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kita berpindah ke urgensi pembangunan. Seberapa urgent sih pembangunan ini harus dilaksanakan? Nah, yaitu ada 3 poin, 3 landasan utama yang mendasari seberapa urgent. Yang pertama, ketidaktersediaannya ruang pusat kegiatan di ITB Jatinangor yang merupakan hasil dari observasi lapangan. Yang kedua, yaitu aktivitas mahasiswa yang tidak teratur, ini menyebabkan mahasiswa itu berkeliaran di lokasi yang tidak seharusnya. Yang ketiga, dampak dari ketidakteraturan, yaitu menyebabkan gangguan dan ketidakefisienan ruang. Nah, kebutuhan ruang ini tersendiri yaitu memiliki
tiga jenis ruang, yaitu ruang untuk akademik, ruang untuk non-akademik, dan ruang fleksibel. Ruang akademik seperti coworking space, ruang diskusi. Sedangkan ruang non-akademik seperti ruang UKM atau fasilitas penunjang lainnya seperti ruang ibadah. Dan ruang fleksibel yaitu ruang diskusi atau ruang aula. Nah, setiap ruang ini harus didesain inklusif dan mudah diakses oleh siapapun, terkhusus bagi pihak-pihak yang memerlukan secara langsung. Nah, untuk membangun sebuah ruang atau sebuah gedung, kita memenuhkan standar kebutuhan ruang yang menjadi acuan atau menjadi em, titik batasan sebuah ruang harus dibangun berdasarkan landasan itu. Yang pertama itu standar kenyamanan thermal atau tingkat suhu yang sesuai di sebuah ruangan berdasarkan SNI T14 strip 1993 strip 03, yaitu dingin, sejuk, nyaman, nyaman optimal dan hangat nyaman itu berada di range 20,5 derajat Celcius hingga 27,2 derajat Celcius. Selanjutnya itu ada standar area pengunjung, yaitu ukuran-ukuran yang sesuai untuk jumlah pengunjung dan juga besaran meter perseginya. Itu bisa dilihat di tabel di samping saya. Dan selanjutnya yaitu ada standar penerangan. Menurut aturan SNI 03 strip 6197 strip 2000, yaitu ruang kelas atau ruang kantor yang optimal adalah sebesar 250 lux hingga 350 lux. Nah, poin yang akan saya bahas selanjutnya itu arsitektur berkelanjutan, prinsip perencanaan gedung, dan tahapan rekomendasi. Nah, arsitektur berkelanjutan yang pada bangunan ini sediakan yaitu yang pertama menggunakan material lokal dan ramah lingkungan seperti bambu dan kayu. Yang kedua, ventilasi dan juga pertukaran udara yang strategis dan memadai seperti ventilasi silang dan juga besaran kaca yang optimal yaitu sebesar 75%. Dan penggunaan energi yang efisien dan hemat yaitu pencahayaan alami di siang hari. Dan untuk prinsip perencanaan gedung itu sendiri juga ada 3 poin. Yang pertama, tata letak gedung yang strategis, mendukung alur aktivitas yang sering dilalui oleh mahasiswa atau pihak-pihak kampus. Yang kedua, fasilitas pendukung harus tersedia seperti keamanan, pencahayaan listrik, dan instalasi air bersih. Dan yang ketiga, fleksibilitas berupa antisipasi dalam menghadapi kebutuhan mahasiswa di masa depan. Jadi itu gedungnya itu harus fleksibel, dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa bukan hanya untuk saat ini, tapi juga untuk di masa-masa mendatang. Dan selanjutnya itu ada tahapan rekomendasi. Yang pertama itu survei analisis kebutuhan pengguna. Jadi itu difokuskan pada mahasiswa. Jadi bagaimana gedung yang diimpikan atau yang dibutuhkan mahasiswa. Dan yang kedua yaitu desain skematik dan konsep berkelanjutan. Jadi itu desainnya itu enggak boring, jadi desainnya itu cenderung modern, tapi juga berkelanjutan, ramah lingkungan sebagaimana dikonsepkan di awal. Yang ketiga yaitu uji fungsi dan pengumpulan feedback. Uji fungsi dan pengumpulan feedback ini melibatkan mahasiswa-mahasiswa. Jadi itu mahasiswa itu setelah melakukan desain utama, jadi itu diperlukan uji fungsi untuk uji kelayakan atau uji kesesuaian dan juga feedback untuk membangun atau menghasilkan rancangan desain akhir. Yang poin keempat itu improvisasi desain dari hasil uji sebagaimana sudah saya jelaskan. Dan poin kelima yaitu pembangunan berdasarkan desain akhir. Jadi ini tahap finalisasi dan tahapan terakhir yaitu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Jadi perawatan berkelanjutan, efisiensi biaya atau bagaimana improvisasi jika diperlukan. Jelaskan terkait dengan ukuran ruang, seberapa urgent atau tujuan permasalahan, segala hal yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita berpindah ke tahap terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian kali ini yaitu yang pertama, gedung mahasiswa sangat dibutuhkan di ITB Jatinangor. Dan yang kedua, gedung mahasiswa juga harus mampu menunjang bakat dan kebutuhan mahasiswa. Dan yang ketiga, gedung kegiatan mahasiswa harus didesain inklusif, fleksibel, dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada saran-saran yang dapat diterapkan atau menjadi bahan pertimbangan. Yang pertama, perlunya keterlibatan mahasiswa secara desain dan implementasi, yaitu sebagaimana di tahap perancangan, yaitu kita memerlukan uji dan juga feedback dari mahasiswa. Yang kedua, evaluasi kondisi ruang existing. Yang ketiga, terapkan prinsip keberlanjutan dalam proses perancangan pembangunan. Dan yang terakhir yaitu sistem pengelolaan gedung melibatkan kolaborasi internal dan eksternal. Jadi kolaborasi ini dapat menunjang secara material, ekonomi, dan sebagainya. Sekian dari saya terkait dengan penjelasan yaitu topik perancangan gedung kegiatan mahasiswa di ITB Jatinangor. Mohon maaf apabila masih terdapat kurang atau salah kata. Terima kasih atas perhatiannya.